Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, siapa di antara kita yang pengen punya hati tenang, hidup lapang, urusan lancar, rizki makin berkah? Satu amalan yang tidak boleh kita lalaikan yaitu sholat. Betul? Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Dan sholat itu sumber jalan keluar dari setiap kesulitan. Sholat bukan sekedar kewajiban. Tapi bagi orang beriman, sholat itu adalah kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau udah butuh, berarti rindu dengan sholat. Betul? Kalau sudah butuh, saat kita sholat telat, saat kita lupa sholat, ada yang gelisah di hati kita. Karena ada yang kurang untuk kita hadirkan. Betul? Termasuk yang harus Bunda pastikan, ternyata sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sungguh sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka jangan kaget, amalan pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak seluruh amalnya. Betul? Dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Rusak sholatnya, hancur agamanya. Betul? Maka siapa yang pengen hidupnya berubah, maka perbaiki sholat. Siapa yang hidupnya mau terjaga, jaga sholat. Siapa yang rezekinya mau lancar, jaga sholat. Karena mohon maaf, berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Betul? Mungkin hatimu kurang tenang, mungkin hidupmu kurang bahagia, mungkin rizkimu kurang lancar, mungkin persoalanmu seakan-akan jadi beban yang luar biasa. Cek, mungkin ada sholat kita yang tidak kita tunaikan dengan baik. Betul? Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu boleh tepuk tangan untuk Ahilman. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Amin, amin, amin. Baik, sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang gak pernah sholat? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ija Hodijah dari Majelis Al Inayah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, tepuk tangan untuk ke Tangerang Selatan. Tangselnya di mana Ibu? Di Pondok Aren, Pak. Wah, dekat dong. Iya, Dekat. mampir Pak. Iya. Mampir Pak katanya. Oh, maaf saya lagi kerja, Bu. Lagi. Nanti Saya aja ya. Saya tunggu Pak Ustadz. Iya. Biasa. Izin AA mau Iya. tanya. Baik. Sekarang saya lihat semakin kesini-sini tuh saya semakin lihat. Lihat ah, semakin kesini semakin lihat. Kalau anak muda itu memahami sholat itu hanya kewajiban kepada Allah. Oke. Kalau tidak disuruh, dia tidak melaksanakan sholat. Seperti anak saya punya anak SMA. Kalau di rumah, kalau saya bilang, sholat nak, ya ntar mah, sholat, saya ulang-ulang, baru dilaksanakan AA. Nah, kalau di luar, saya tidak tahu AA. Apalagi kalau saya di rumah memaksa dia, ayo cepet sholat. Dia tambah marah. Ibunya sholat tapi kan? Alhamdulillah Pak Ustadz. Iya, takutnya nggak nyuruh-nyuruh, ibunya enggak kan? Ibu sholat Alhamdulillah. kan. Tapi waktu masih muda, Ibu gitu enggak? Enggak Pak Ustadz. Iya. Jadi saya ulang-ulang lagi sholat. Sholat. Kalau saya paksa, dia tambah bandel Pak Ustadz. Saya tahu sifat anak saya itu semakin saya paksa, dia semakin keras dan semakin bandel. Jadi saya usahakan ya terserah aja lah gitu loh. Nah makin lama saya sedih Pak Ustadz. Saya takut karena sholat itu adalah tiang agama. Dia mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul. Semakin dewasa, takut dia tidak sholat, terbawa sampailah dewasa. Saya sampai sedih kalau kadang, padahal saya suka berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh atau soleha kepada anak-anak kami. Tapi lingkungannya kan tahu sendiri Pak Ustadz sekarang itu. Lingkungannya begitu keras, kalau di rumah dia sholat, kalau mamanya di rumah Dia sholat. ya wallahualam. Iya. Kalau di luar rumah dia nggak tahu kita Bu, Iya. apa pengawasan kita. Saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz sedikit tapi menusuk untuk anak saya Pak Ustadz. Oh, Pak. Sedikit tapi nusuk. Iya, nasihat tapi yang mengenai hati anak saya Pakai tuh. jarum pentol Bu, sedikit tapi nusuk. Jadi dia punya kesadaran untuk sholat itu adalah kewajiban Betul. sebagai seorang muslim. Betul, Ibu. Karena dia sudah menginjak umur SMA itu. Sudah balik lah ya, Sudah Pak. balik. Sudah Itu kewajiban. adalah kewajiban. Kalau saya takut juga kalau mamanya saya biarkan itu tidak sadar-sadar. Jadi mohon pencerahan sedikit tapi menusuk dan mudah dipahami oleh anak saya Pak Ustadz. Jadi Baik. mohon pencerahannya Pak Ustadz sedikit tapi menusuk. bermakna. Oh, bermakna sekarang. Jadi menyadarkan kepada anak Ya, saya baik. kalau sholat itu adalah kewajiban. Betul, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawabannya yang sepenitik mungkin. Sedikit tapi menusuk. Untuk masalah anak Ibu Baik. Yasmin ini ya Bu ya. Oh, Ibu Ija Hodijah, jawab apa ke Yasmin? Silakan Hilman. Bunda, sebagai orang tua kita pasti ingin punya anak yang baik. Betul? Kita pengen punya anak yang soleh. Betul? AA, dari mana mulainya? Kalau kita pengen punya anak yang baik dan anak yang soleh, jawabannya mulailah dari orang tua yang soleh. Banyak orang tua pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Banyak orang tua pengen punya anak yang baik tapi lupa jadi orang tua yang baik. Maka rumusnya, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Betul? Didik dirimu sebelum didik anakmu. Maka Bunda sayang, kalau Bunda bertanya gimana biar anak saya mau sholat, izin ya,
belajarlah dulu jadi orang tua yang jaga sholat. Insya Allah dari situ nanti kita turunkan apa sikap yang perlu kita hadirkan sebagai orang tua. Ada 3. 1, doakan. 2, ingatkan. 3, arahkan. Tuh 2, 3. 1, doakan. 2, ingatkan. 3, arahkan. Doakan, ingatkan, arahkan. Ulangi. Doakan, ingatkan, arahkan. 1, orang tua doa buat anak. Quran mengajarkan doanya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Betul? Rabbij'alni, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menjaga salat, wa min dzurriyyati, dan anak-anakku, wa taqabbal du'a, ya Allah Engkau yang mengabulkan doa. Pertanyaannya, kadang izin ya, kita jadi orang tua lebih sering menuntut tapi lupa mendoakan anak. Bunda tadi udah doakan, bagus. Dan jangan pernah berhenti mendoakan anak. Karena di antara doa yang mustajab, doanya orang tua untuk anak. Betul? 2, ingatkan. Bunda harus tegas urusan sholat. Dulu orang tua kita mendidik kita keras atau tidak? Tegas tidak? Masya Allah, dulu kalau subuh kita belum bangun, air lah, betul nggak? Izin, mohon maaf, kadang agak keras, dicepretlah sedikit, diingatkan sedikit, betul? Takut dulu sama orang tua itu. Sekarang mungkin agak beda memang zamannya, betul? Tapi kan dikerasin malah berontak, dikerasin malah marah, gitu kan? Gimana caranya? Berarti kalau lisan kita tumpul, pinjam lisan orang lain untuk ingatkan anak kita. Mungkin anak kita kalau sama gurunya didengar, kalau sama temannya didengar. Mohon maaf, kalau agak remaja dewasa sama pacarnya dengar. Tapi kadang sama orang tuanya nggak dengar. Maka izin bunda boleh minta tolong sama lisan orang lain yang didengar oleh anak kita. Betul? Baru yang ketiga, arahkan. Maksudnya cari pendidikan yang mengajarkan anak kita tentang pentingnya ilmu agama. Yang perhatikan, izin mohon maaf. Kadang bunda lebih bangga kalau anak juara olimpiade A, olimpiade B. Tapi kadang hilang kebanggaan kita sama anak yang pengen belajar ilmu agama. Bunda sedih kalau matematika anak kita nilainya 5. Tapi bunda nggak sedih kalau anak kita nggak sholat. Bunda sedih kalau rapotnya nilai merahnya banyak. Tapi bunda kadang nggak sedih kalau anak kita tidak sholat. Maka dari situ carilah pendidikan yang bisa mengarahkan anak kita bisa paham tentang pentingnya sholat. Dan bunda harus tahu teman-teman anak kita. Karena lingkungan itu berpengaruh atau tidak? Sangat berpengaruh. Berteman dengan teman baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan teman buruk seperti berteman dengan pandai besi. Maka carilah lingkungan yang baik. Doakan, ingatkan, arahkan. Ulangi. Doakan, ingatkan, arahkan. Kalau sudah begitu, nanti anak kita bisa paham sendiri tentang sholat bukan sekedar kewajiban, tapi ternyata sholat adalah kebutuhan. Tepuk tangan untuk Bunda. Bunda akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada dari @javanafrizal_jajal. Banyak jalannya ini ya. javanafrizal_jajal. Assalamualaikum, aku Rijal, mau curcol masalahku sama kekasih, sama pacar nih. Udah sebulan aku tengkar atau berantem ya ini ya. Sudah sebulan aku tengkar sama doi, padahal kami rencana nikah akhir tahun ini. Berantemnya gara-gara doi kesal tiap aku ingatin sholat. Doi bilang katanya
Sholat itu adalah kewajiban dan urusan dia sama Tuhan. Jadi gak perlu melulu diingetin tiap jam. Padahal niatku bagus biar doi gak lupa. Doi juga bilang katanya orang sholat belum tentu baik. Contohnya aku. Masa kata doi aku tuh rajin sholat tapi masih sering bohong? Emang sih aku kadang bohong ke dia. Misalnya aku bilang ketiduran padahal aku asik main PS. Apa sikapku salah Ustadz? Mohon jawabannya ya. Matur suwun. Bunda, di antara sikap yang baik yang harus kita hadirkan sebagai seorang muslim adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling mengingatkan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan keburukan. Jadi pertanyaannya, kalau kita ngingetin sholat orang yang kita sayang, bagus atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Dan harus, justru karena kita cinta, kita sayang, kita ingetin. Betul apa betul? Maka Bunda harus beruntung ya kalau punya teman yang cerewet. Terutama cerewetnya tentang kebaikan. Karena ada yang begitu ya. Yang kalau ngajak ngaji teh agak-agak maksa. Ada kan? Ucu, hayu atuh ngaji. Jadi cangkeng. Hayu ngaji. Ah malas. Hayu ngaji. Nggak ada ongkos. Saya ongkosin. Nebeng sama saya. Ayo. Coba teman begitu. Bagus tidak? Dia ngingetin kebaikan dan itu bagus. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Ini menarik. Kenapa setelah saling menasehati dalam kebaikan kemudian saling menasehati dalam kesabaran? Ini jawaban. Kalau ngasih tahu ke orang tentang kebaikan harus betul? Untuk ngejelasin sesuatu yang benar harus ngajak orang jadi baik harus sabar. Bunda izin punya suami sholatnya agak malas. Ada yang begitu? Harus. Bunda punya anak diingetin sholat meni susah harus. Tadi yang nanya punya pacar, punya kekasih, katanya sayang sama kekasihnya, diingetin sholat harus sabar. Udahlah urusan masing-masing aja, jangan. Dah kita teh butuh diingetin, betul nggak? Hati teh kayak baterai handphone. Kalau lobet harus apa? Dicas, jangan nunggu mati. Kalau Bunda ngecas HP keburu mati lebih lama, betul nggak? Harus nyalain dulu, nunggu dulu, betul? Makanya mumpung lagi lobet, cas, keburu mati. Iya apa iya? Betul apa betul? Makanya Bunda kalau sayang sama orang ingetin dia tentang sholat sebelum mati. Kalau masih hidup nggak mau sholat berarti tinggal di sholat. Iya apa iya? Makanya sing sabar. Karena sholat itu pahalanya besar. Betul? Maka cobaannya juga banyak. Ada ujian teh. Mau sholat tanggung sinetron belum selesai. Mau sholat nunggu apa? Masak masih riweuh. Betul nggak? Mau sholat doa nanti yuk
lipstik bisi luntur. Aya. Sibuk dagang, sibuk jualan, sibuk kerja. Betul? Kan ada yang begitu. Ada enggak? Yang sholatnya dilalaikan, ada? Yang sholatnya diakhirkan, ada? Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Lupa. Padahal sholat itu kunci segala urusan, bukan beban. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Iya apa iya? Banting tulang urusan rezeki mah. Kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat. Beda itu lagi. Capek ngurusin dunia, padahal dunia akan kita tinggalkan. Betul tidak? Tapi sholat yang jadi kebutuhan dan kunci segala urusan kadang-kadang lupa kita indahkan. Maka ayo, bunda sayang, pemirsa BTV, sholat bukan beban, tapi kunci segala urusan. Mulailah perbaiki hidupmu dengan perbaiki sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. 1, 2, 3. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Enak gak? Enak. Yang wajib dijaga. Sok. Yang sunnah ditambah. Yang wajib bunda jangan pernah lepaskan yang wajib. Ya Allah. Sebenarnya hidup kita teh nunggu waktu sholat ke waktu sholat. Benar. Iya apa iya? Iya. Bunda sholat subuh, kemudian kita kerja, dagang, jualan, nunggu waktu zuhur. Betul gak? Abis zuhur kerja lagi, nunggu waktu asar. Abis asar istirahat, nunggu waktu maghrib. Dari maghrib kita sholat, kemudian nunggu waktu isya. Dari isya kita istirahat, tidur malam, nunggu waktu subuh. Gitu hidup mah. Betul gak? Apa yang lebih penting dari sholat? Apa yang lebih penting dari sholat? Tidak ada. Maka jangan sampai melupakan yang paling penting, yaitu sholat. Insya Allah. Tepuk tangan untuk bunda saya. Iya. Baik ya. Jadi sebenarnya hidup kita itu adalah dari sholat ke sholat. Sampai dengan disolatin gitu ya. Itu yang paling penting. Ya. Baik, sekarang kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Saya mau tanya. Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Oh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Munasaroh dari Majelis Ta'lim Jamiatun Nur Cilegon Banten. Cilegon Banten, tepuk tangan. Maaf. Kenapa? Saya mau bertanya. Oh iya. Kaget saya. Saya kaget. Ibu punya salah apa sama saya? Baik. Gak apa-apa, lebih baik segala sesuatu tuh dibermulai dengan mengucapkan maaf. Biasanya kalau teman saya maaf, minjem duit biasanya Bu. Saya enggak. Maaf. Mohon maaf. Saya enggak. Terus tiba-tiba boleh pinjam duit. Insya Allah saya tidak. Enggak. Saya sekedar cerita. Ada saudara saya nih sering sholat ke masjid tiap hari, tiap waktu, bahkan sholatnya sholat berjamaah. Kemudian dia bercerita, ceritanya begini, Pak. Nah, panjang. Ada orang sholatnya baik, tepat waktu. Kemudian suka bertadarus di masjid itu. Kemudian dia juga suka melaksanakan azan. Tetapi dia suka gosip. Apakah mengurangi sholatnya orang itu? Maksudnya sholatnya dikurangin gimana? Maksudnya pahalanya, karena sebabnya ibu dia suka gosip. Berarti dia suka gosip. Ya. Sekarang ibu gosipin dia. Iya.
Makanya cerita saya Pak Ustadz, Iya. Cerita. Iya. Ada Ibu orang kan- gitu. Ibu cuma cerita. Cerita Iya, bahwa Pak Ustadz. Ceritain orang. Bukan Tentang- menceritain, tapi cerita bahwa itu artinya bagus tidak. Beliau bertanya. Beliau bukan ngomongin orang lain, beliau Bukan. bertanya. Bertanya Iya. dari kisah orang yang ibu lihat. Iya. Kan? Iya. Tapi dia suka gosipin orang. Sekarang Pakai mic musola gosipinnya. enggak. Enggak ada sama duduk-duduk Oh, kan. duduk. Dan sambil nunggu waktu mau langsung ke sholat Isya. Sambil Jadi, gosip. dari maghrib ke isya teh Iya. sambil nunggu teh Gosip. gosip. Apakah itu mengurangi pahala sholatnya? Mohon Tapi pencerahannya. ibu tahu itu lagi gosip, tahu dari mana ibu? Makanya diceritain dengan saudara saya. Oh. Ibu bukan nggak ikutan, enggak? Enggak. Oh. Enggak. Ini ibu dapat cerita dari cerita. Ya, saudara saya sholat ke Bareng masjid. sama dia. Iya. Apakah Jadi- saudara ibu ikut gosip atau lihat dari jauh? Tidak Pak. Dia gosip gitu enggak? Baru Tidak. cerita ke ibu? Tidak. Enggak. Oke. Cerita Iya. kepripun kata bahasa kata bahasa Banten kepripun niku apa mengurangi pahala atau Iya. enggak? Kepripun tuh. Bagaimana? Kok gimana? Ya. Bagaimana? Pripun kabare? Bagaimana kabarnya? itu? Apakah bisa mengurangi sholatnya yang, Iya. yang Mengurangi tadi dia- pahala sholat. sholatnya yang rajin itu Pak? Iya. Nah, Mohon dia suka penjelasan. gosipin orang. Sekarang ibu gosipin dia. Gimana? Nanya. Nanya. Namanya Ibu Munaswarah. Munasaroh. Bertanya. Dari kejadian yang diceritakan Dari saudaranya yang suka sholat masjid ceritanya. yang sholat di masjid ke ibu. Jadi dia dapat pertanyaan ini dari cerita saudaranya. Iya. Ibu juga nggak tahu orangnya, nggak Nggak tahu. tahu. Nggak tahu. Tahu. Hanya bertanya tentang perilaku seorang tersebut gitu ya. Iya. Bukan orangnya tapi perilakunya yang ditanyakan kan Bu Iya. ya. Betul kan Bu? Ya, jadi orang yang ibadahnya Bagus. ya pokoknya ngaji terus terus tuh. Tapi suka gosip. Ibu juga nggak tahu orangnya yang mana, nggak tahu orangnya. Kalau nggak tahu. Tapi cerita tahu orangnya tapi nggak tahu waktu itu bergosip itu. Apa? Ibu Iya. tahu orangnya. Tahu orang. Tahu orangnya. Seperti nih contohnya Siti atau Bapak ini itu tukang ini gitu. Iya. Sholatnya bagus. Anggap aja sebut saja namanya siapa gitu. Oh gitu ya. Waduh. Kan kalau nyebut namanya kan nggak boleh Pak Ustaz. Nggak boleh. Nama samaran. Nggak boleh. Nama samaran. Nah, Biar kita bisa nyebutnya enak. Bedu. lah nggak mau Bedu. supaya Ya boleh, jangan. Pokoknya Jangan. saya nggak mau diinikan. Jangan. Ya, nggak. Jangan sebut nama Pokoknya aslinya. begitu saja Pak. Oh, iya. Tolong pencerahannya Pak. Iya, baik. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkata. Bunda. Jangan salah memahami. Kalimatnya diganti. Jangan begini. Orang sholat aja nggak baik. Apalagi yang nggak sholat. Betul nggak? Sholat memang mencegah perbuatan keji dan munkar. Betul? Tapi minimal dia udah jaga sholatnya dulu. Betul? Selanjutnya terkait dengan sikap dia harus kita pelajari terlebih dahulu. Nggak bisa kita bilang buat apa sholat, si eta mah nggak ada perubahan. Jangan. Artinya ini jawaban yang sholat aja tidak ada jaminan. Gimana yang tidak sholat? Karena sholat akhlak kita dengan Allah, tapi urusan gosip menggosip urusan dia dengan manusia yang lain. Betul? Maka jangan dipukul rata. Sholatnya sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.
Betul? Pahala sholatnya diterima selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun nanti dia kelihatannya loh Bu, kan ibu juga nggak tahu kan? Karena ibu juga cerita dari saudara ibu. Yang ada di situ. Iya, kalau ada yang kelihatannya begitu, jangan hukumi sholatnya, tapi lihat itu sebagai perilaku dia yang salah. Betul? Maka sebaiknya, berarti ini catatan, harusnya kalau sholatnya benar, pasti lisannya terjaga. Betul nggak? Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa BTV, botol itu hanya akan mengeluarkan isi botolnya. Betul tidak? Kalau isinya kecap yang keluar, kalau isinya air yang keluar, kalau yang isinya kopi yang keluar, kalau isinya air comberan yang keluar, hati itu mah urusannya. Betul tidak? Makanya kalau sholatnya benar, pasti hatinya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, biasanya hati juga nggak benar. Makanya kenapa bacaan sholat akhirnya assalamualaikum, assalamualaikum. Apa maknanya? Kita berharap setelah sholat jadi orang yang menyelamatkan orang lain. Betul nggak? Makanya bunda hati-hati. Bunda ngaji, kan tidak ada jaminan bunda ngaji nggak ngegibah. Jangan-jangan pusat gibah ada di sini. Jangan-jangan. Betul apa betul? Nggak ada jaminan bunda taklim gak ngegosip. Jangan-jangan di taklim sukanya ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Atau jangan-jangan pas lagi taklim ibu sambil gosip. Ih, Ahilman ganteng. Jangan-jangan berarti urusan hati kudu dibersihkan. Betul? Ayo mulai jaga sholat, mulai jaga hati. Mudah-mudahan ibu tidak apa istilahnya ya. Kan tahu ibu julid? Apa julid itu ya? Julid teh ada iri dengki sibuk dengan kesalahan orang lain. Oh ya, julid. Ngapain sih eta mah ngaji ge nggak ada perubahan, nah gitu. Ya. Ngapain sholat? Nah kita nggak tahu apa yang dia rasakan, betul? Daripada sibuk julid, lebih baik doakan. Jadi kalau bunda ditanya, ada tuh dia suka sholat tapi ngegosip, ibu bilang, shh, jangan gitu. Siapa namanya orang itu? Bukan, cari Ibu tahu. jangan gitu. Ibu bilang, shh, jangan gitu. Doain, jangan nyinyir, jangan julid. Betul? Tepuk tangan buat ibu. Siapa setelah ibu Bunda Sarah? Siapa? Oh iya ibu, silakan ya. Ya, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin AA memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Ibu Eti Rosmiati dari Majlis Talim Al-Ikhlas, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Parung Bogor, tepuk tangan untuk orang Bogor. Izin Pak Ustadz punya yel-yel sedikit. Ada yel-yel. Silakan Ibu. Siapa kita? Jamaah Majlis Talim Al-Ikhlas Parung Bogor. BTV luar biasa. Ustadz Hilman Alhamdulillah. Ya, silakan Bu. Izin AA. Iya Bunda. Sebelum Jangan maju-maju untuk bertanya. habis pada kami situ aja ya. Sebelum bertanya mengenai dengan tema hari ini yang Iya. sampaikan kepada kami, ingat kepada suami saya jadinya ya. Ya. Alhamdulillah suami kalau suka sholat berjamaah
terutama di subuh dan maghrib. Sendirian. Iya, sendiri. Jamaah aku sendirian. Iya, Jamaah bareng-bareng. Ya berangkat sendiri dari rumahnya. Ya azan sendiri. Masa azan jamaah, azan sendiri sholatnya jamaah barengan. Ya. Berjamaah di masjid, kadang-kadang di musola. Alhamdulillah di subuh sama maghrib, alhamdulillah insya Allah selalu berjamaah. Subuh dan maghrib. Ya, terus kebetulan di wilayah di komplek atau di lingkungan kami ada ibarat kata ada bapak-bapak lah gitu ya yang mungkin jarang berjamaah ke masjid atau ke musola. Nah sampai di suatu hari itu pernah suami itu begini pas pulang dari masjid, "Mah, punten ya namanya saya kagak sebut. Iya. Mah. Sebut saja si Joko iya. atau siapalah. Atau Bobby Mah, atau siapa. sering banget katanya sholat ke masjid atau ke musola ke belakang, masjid ke depan. Bapak Beno nggak ada ya. Beno, iya. Bapak Beno nggak ada ya katanya gitu. Apa dia Islamnya Islam KTP ya? Kata suami begitu ke saya. Terus kalau hari Jumat juga dari pagi dia udah berangkat. Dia kadang-kadang kayak bawa apaan gitu di motor. Ya namanya juga Beno kan narik Beno. Iya. Oh Bemo ya. Nah, Maaf Bu. akhirnya pas dia nanya begitu saya ke suami begini. Pak, jangan suujon dulu sama orang. Belum tentu dia nggak ke masjid. Dia nggak musola, belum tentu dia tuh bukan ahli ibadah. Iya. Siapa tahu dia tidak mau cari masjid yang lebih menunjukkan. jauh. Iya. Ya kan bisa jadi kan. Itu mah Jumatan biasanya. Ini hari-hari dekat rumah. Jauh cari masjid jauh keburu komat. Keburu kelewat. Iya. Takutnya begitu saya bilang, jangan karena kamu suka ke masjid, kamu bilang begitu, dia Islamnya Islam KTP atau gini, makanya saya jangan sampai suami bersuudzon. Saya bilang kepada suami jangan begitu, belum tahu dia lebih ahli surga dari kamu. Maksud saya gitu. Yang saya Kata mau suami tanyain, dengan ibu nasihatin sepanjang itu suami gimana tuh jawabannya Bu? ya, akhirnya kata dia begini, orang laki lagi nanya bukan dijawab malah ngebelain orang lain, katanya begitu. Lakinya begitu. Ada laki lagi nanya bukan namanya malah beda orang lain. Ya maksud saya Pak Ustadz, maksud saya jawab begitu jangan sampai suami saya yang sudah menjalankan ibadah suujon sama orang lain. Yang saya mau tanyakan sama AA, punten, saya menjawab begitu ke suami, dosa enggak saya sama suami Harusnya saya? yang dirahasiakan nama suami ibu, jangan yang orang yang nggak sholat itu. Jadi ketahuan ya suami. Punten itu yang saya mau tanyakan, jangan sampai suami saya suujon, saya juga dosa sama suami. Mohon penjawabannya AA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Sering AA sampaikan menasehati itu harus lihat waktunya, lihat caranya, lihat waktunya, lihat caranya, lihat waktunya, lihat caranya, lihat waktunya, lihat caranya. Udah. Bunda sayang, pemirsa BTV, nasehatin suami apalagi. Kudu lihat waktu, lihat caranya. Bunda jangan suka punya perasaan lebih pinter dari suami. Suami itu paling gak suka kalau istrinya merasa lebih pinter daripada suami. Maka yang pertama Bunda boleh nasehatin, tapi lihat waktunya. Jangan sampai suami lagi capek, lagi lelah, termasuk izin. Suami lagi cerita sama Bunda, jangan langsung ditembalin. Diiyain aja dulu. Mah, tetangga teh nggak pernah sholat, Bapak ngeliat. Oh iya Pak, iya Pak, iya. Iya dulu aja, jangan langsung ditembalin. Baru besok lusanya nanti Bunda tambahin. Ayah, kayaknya kemarin teh ayah kurang baik ngomongin tetangga kita. Mungkin aja tetangga teh kemarin gak kelihatan sholat. Mungkin sholatnya di rumah. Mungkin sholatnya di masjid yang jauh. Mungkin ayah gak ngelihat aja dia sholat. Tapi nanti jangan langsung. Iya apa iya?
Dan yang kedua caranya. Banyak di antara istri kalau nasehatin suami itu caranya kurang tepat. Contoh, suami lagi nonton TV. Ayah, Ya, udah azan, sholat ya. ntar lagi gitu lagi. Ayah teh udah tua ya. Kemarin temen ayah tetangga udah mati ayah. Tobat, ayah teh tobat. Yang dimatiin motifnya apa mudanya? Coba tujuannya baik tidak? Caranya salah tidak? Sakit hati tidak? Coba dirubah caranya. Ayah, Iya bunda. sholat yuk. Sholat apa? Maghrib udah berkumandang. Ayah tahu nggak? Mama teh kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Astagfirullahaladzim. Ayo bunda kita sholat. Enak tidak? Sering bilang ya, kalimatnya sama tapi nadanya beda bisa salah. Ini jambu monyet. Ini jambu. Kalimatnya sama, rasanya sama atau beda? Maka izin ya, lihat waktunya, lihat caranya. Nasehatin boleh, tapi lihat waktunya, lihat caranya. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Baik, itu ya ibu ya. Lihat waktunya dan lihat caranya. Semoga suami hatinya bisa dilembutkan, menerima saran dari ibu. Dan ibu bukan niat untuk menceramahi, tapi untuk mengajak ke arah yang lebih baik begitu ya. Dan ingat pesan A dalam saling menasihati kebaikan juga diikuti dengan yang namanya kesabaran. Harus sabar juga caranya bu ya. Sabar menjalankan dan sabar menunggu hasilnya. Karena nggak bisa langsung berubah seperti itu. Betul. Baik, itulah tausiah dari Ahilman tentang bagaimana sholat menjadi pondasi atau tiang agama kita. Sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan perbaiki sholat kita maka Allah akan perbaiki hidup kita. Baik, boleh kita akhiri tausiah ini dengan berdoa. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini sering melalaikan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini sering mengakhirkan sholat. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kurang khusyuk dalam sholat kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini sering buru-buru dalam sholat kami. Ya Allah, tanamkan di hati kami nikmat sholat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa menjaga sholat. Kuatkan hati dan tubuh kami agar sholat di awal waktu dan tepat waktu. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk bangun di sepertiga malam, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha di pagi hari. Ya Allah, bimbing kami agar tidak meninggalkan qobliyah dan ba'diyah kami. Ya Allah, jadikan kami beserta keluarga kami orang-orang yang menjaga sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terima sholat kami,
terima doa kami, ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin.